Shalom saudara, kita kembali mengikuti ABAM, ini episode 795. Hari ini saya didampingi oleh Bapak Pendeta Dr. Yehuda. Berhubung fisik saya masih lemah atau dalam tidak kondisi fit, jadi beliau akan membantu membacakan pertanyaan supaya saya lebih menghemat energi. Oke, silakan Pak. Baik Pak, saya akan membacakan pertanyaan yang pertama dari seorang pria berusia 66 tahun di daerah Jawa Timur. Shalom, saat ini saya sedang berkumpul bersama dengan keluarga dengan anak cucu. Saya telah mengikuti seminar Logos yang diajarkan oleh Anda, Pak Erastus, hingga sesi ke-32 dengan penuh perhatian. Semua materi sangat jelas bagi saya. Saya juga pernah mendengar sanggahan dari 4 pendeta lainnya, tetapi hanya satu dari mereka yang saya ikuti sampai selesai. Mereka berpendapat bahwa Anda dan mereka yang mendukung ajaran Anda tidak layak disebut sebagai orang Kristen, karena Anda tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat. Namun menurut pandangan saya, perbedaan ini terutama berakar pada tafsiran terhadap khotbah Anda. Mereka beranggapan bahwa Yesus adalah Yahweh yang menjelma menjadi manusia. Sedangkan Anda dan kami yang lain percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia 100%, sesuai dengan firman Tuhan dalam 2 Yohanes pasal 7, yang menyatakan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Selain itu dalam 2 Yohanes 9 juga dinyatakan, setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Saya merasa bahwa apa yang Anda jelaskan dalam Logos sesi ke-32 sangat jelas. Namun jika mereka masih belum memahaminya, maka hal ini sejalan dengan penggenapan firman Tuhan dalam Matius pasal 13 ayat 14b sampai 15a. Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar. Dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Saya percaya bahwa jika mereka pernah benar-benar berhubungan dengan Roh Kudus, pandangan mereka tidak akan seperti ini. Saya hanyalah seorang jemaat biasa, namun di tempat ibadah saya, ketika pendeta pertama kali dipanggil oleh Tuhan, penggantinya adalah anaknya. Jemaat sering kesulitan bertemu dengannya kecuali jika mereka rajin membayar perpuluhan. Akhirnya ada penyataan Roh Kudus yang datang kepada saya dan sejak saat itu saya tidak merasa perlu lagi terlibat dalam pelayanan. Mulai tahun 2005 hingga sekarang saya tidak aktif dalam pelayanan. Pada tahun 2018 saya bahkan dikeluarkan dari jemaat. Meskipun saya tidak mendengarkannya secara langsung. Saya mendapat informasi dari orang yang terlibat dalam pelayanan dengan saya. Puji Tuhan, setelah mendengar berita tersebut, saya merasa tidak perlu lagi mengucapkan pamitan. Dalam pelayanan kami selama ini, kami telah menyaksikan banyak tanda dan mujizat, termasuk penyembuhan dan berbagai hal lainnya. Namun setelah mendengar pengajaran Anda, saya menyadari bahwa semua itu adalah tanda-tanda yang bisa menyertai pelayanan orang percaya, tetapi itu bukan tiket menuju LB3. Melalui suara kebenaran ini, saya menemukan banyak pemahaman baru. Terima kasih banyak kepada Anda Pak Erastus dan tim Anda. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Pak Yehuda tadi waktu membaca 2 Yohanes 7, Yohanes pasal 7 mungkin selip bintang ya. Bisa saja karena saya juga kadang-kadang begitu. Kita bersyukur kita bisa membaca tulisan dari Bapak Barnabas. Ini kalau tidak rahasia kita baca saja. Usianya lebih tua dari saya sekitar 2 tahun. Dengan pernyataannya kita merasakan kejujuran dari beliau. Dan usia yang membuat beliau cukup matang untuk bisa membedakan kebenaran dan dusta. Ini yang menyemangati kita, bahwa kita masih terus semangat mengajarkan kebenaran ya yang terkait dengan Logos. Kepada Pak Barnabas di Surabaya, terima kasih untuk dukungannya.
Terima kasih untuk berkat yang kami terima dari pembacaan ini. Saya dan semua kami pasti diberkati. Ya, tidak berlebihan. Betul? Ini salah satu verifikasi. Satu pernyataan yang saya, bukan karena saya dibela ya, tapi ini pernyataan yang benar. Kalau orang memiliki Roh Kudus, dia akan bisa membedakan kebenaran dan bukan. Kalau semuanya pakai kognitif pikiran, akan meleset. Ya. Salam buat keluarga Pak Barnabas. Tuhan memberkati. Ya, oke. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak. Ya. Dari seorang pendeta berusia 53 tahun dari salah satu kota di daerah Indonesia bagian timur. Ambon. Wanita ini ya. Iya pendeta, iya wanita 53 tahun dari kota Ambon. Shalom Pak Pendeta Erastus dan tim yang saya hormati dan kasihi. Ini adalah surat saya yang kedua untuk Bapak Pendeta. Yang pertama saya minta buku-buku dari Bapak tetapi belum saya terima sampai sekarang. Bolehkah saya kembali meminta buku-buku karangan Bapak termasuk juga seri Logos dan Kenosis yang Bapak Pendeta jelaskan sampai sekarang? Soalnya kalau saya nonton serial Logos atau Kenosis tidak terkejar karena waktu terbatas. Kalau buku-buku tentu saya bisa baca saat waktu-waktu luang dan saya bisa membacanya berulang-ulang. Oke, biasanya kalau buku saya sangat concern. Tapi terima kasih untuk Ibu Pendeta. Mohon maaf jika ada kelalaian dari staf kami. Ini kredibilitas, nama baik saya, kredibilitas saya dan kredibilitas Abam ya. Coba dicek apakah ini pernah ditanggapi, bukunya tidak sampai atau lupa menyampaikan ke literatur. Ya, coba jangan sampai melakukan hal yang terulang ya. Tidak profesional kita ya. Minta maaf kepada Ibu Pendeta. Nanti buku Kenosis dikirim juga. Kalau perlu PDF-nya juga untuk Ibu ini. Hari ini juga dikirimkan ke Ibu Esther, ke Ibu. Hari ini juga harus dihubungi. Hari ini juga. Oke, teruskan. Baik, saya teruskan Pak. Ya. Pak Eras, walaupun saya di gereja Protestan, tapi dalam tugas-tugas saya sebagai pendeta, saya menyampaikan pengajaran yang saya peroleh dari Pak Eras. Pertama-tama karena saya sendiri terberkati dan diubahkan, terutama dalam memandang kekekalan. Di tengah-tengah perjuangan saya untuk mempersiapkan diri menuju LB3, saya juga mengajak jemaat seperti itu dengan tidak menyebutkan pengajaran ini saya peroleh dari Pak Eras. Sebab itu bisa menimbulkan resistensi nantinya. Ini dikhawatirkan oleh beliau, Pak. Namun selama ini apa yang saya sampaikan tersebut diterima dengan baik dan beberapa orang mulai mengerti dan memiliki ketertarikan. Saya sangat percaya akan kuasa Roh Kudus yang menuntun saya untuk bisa menyampaikan kebenaran tersebut dan atas orang-orang yang mendengarkannya. Saya doakan Pak Eras tetap diberi kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan dalam menjalani tanggung jawab yang berat ini. Selamat melayani ya Pak Pendeta, terima kasih. Di dalam kurung. Iya, di dalam kurung ada fitnahan dan cercaan juga terhadap Bapak. Selamat melayani ya Pak Pendeta, terima kasih banyak atas berkat pengajaran kebenaran yang Bapak sampaikan. Semoga Tuhan Yesus selalu melindungi Bapak Pendeta dan keluarga besar Truth ID. Shalom. Ini semua dukungan ya, kita bersyukur ada dukungan-dukungan seperti ini. Ya. Kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan, pasti kuasa kegelapan membuat serangan. Justru kalau kita melayani pekerjaan Tuhan lalu tidak ada serangan, diragukan. Justru ada serangan, kita mempercayai kita ada di pihak yang benar. Dan Tuhan menyertai. Ya. Kepada Ibu Pendeta sekali lagi salam hormat kepada keluarga. Ya, Tuhan memberkati. Pertanyaan selanjutnya Pak, dari seorang pria berusia 64 tahun di kota Bandung. 2 Yohanes pasal 1 ayat 7 berkata, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus.
Doktrin Tritunggal mengakui bahwa Yesus telah datang sebagai 100% manusia, tetapi juga mengakui Yesus adalah 100% Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Penganut doktrin Tritunggal telah pergi ke seluruh dunia untuk menjadikan semua bangsa menjadi penganut doktrin Tritunggal yang mempercayai Yesus adalah Allah yang setara dan satu hakikat dengan Allah Bapa. Pertanyaannya, apakah itu telah menggenapi tentang siapakah si antikristus itu, Pak? Bagaimana tanggapan Bapak? Ada antikris yang tampil yang tidak mempercayai Yesus dengan benar. Dan itu sudah pergi ke seluruh dunia. Tetapi sangatlah dini kalau kita menilai orang Trinitarian atau yang percaya Tritunggal itu antikris. Ya. Dulu juga saya Trinitas, Tritunggal juga. Tapi saya bukan antikris, saya mencintai Tuhan. Saya berjuang untuk pekerjaan Tuhan. Walaupun tidak sempurna, tapi saya kenal diri saya bagaimana saya mencintai Tuhan. Tapi saya seorang Trinitarian. Nah sekarang saya memahami monoteisme Allah yang membuat saya membuat saya naik ke next level berikut, dan saya sangat diubahkan. Jadi kita harus bisa membedakan Trinitas yang tidak antikris dan Trinitas yang antikris. Dan tentu saya tidak perlu menyebut manusia-manusianya. Nah, kalau bicara soal antikris, mungkin asumsi kita jangan hanya tertuju mereka yang di luar gereja ya. Orang Kristen tapi perilakunya merusak kekristenan, itu juga bisa kategori antikris. Dia merusak kekristenan. Orang-orang Kristen yang menyerang orang lain, yang membuat batu sandungan. Ini loh yang membuat orang-orang non-Kristen jadi tersandung. Ya, saya kira itu saja. Teruskan. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya dari seorang pria berusia 50 tahun di Jakarta Barat. Shalom Bapak Rohaniku, Pak Erastus. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua arahan dan bimbingan Bapak dalam hidup saya. Saya mengikuti doa pagi dan hampir semua acara kebaktian raya dan ibadah Bapak, baik yang pertama, kedua maupun yang ketiga melalui saluran YouTube. Pak Eras, dengan penuh hormat, saya ingin meminta izin kepada Bapak untuk menggunakan nama Bapak sebagai nama baptis saya. Kami persilahkan kepada Bapak dengan inisial SR, usia 50 tahun, menggunakan nama Erastus ya. Karena itu nama milik bersama, milik Tuhan. Siapa saja boleh. Saya telah belajar dari Bapak bagaimana menjaga orang-orang yang saya cintai dalam hidup kudus di hadapan Allah Yahweh. Nama baptis adalah suatu yang melekat. Oke Pak. Dan beliau juga minta lagu-lagu kita. Oke, kita kirim ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak dari seorang pria 24 tahun, belum menikah, Jawa Barat. Shalom Pak Eras, semoga sehat selalu. Ya. Saya ingin bertanya tentang sikap berdoa. Apakah Tuhan lebih berkenan kepada orang yang berdoa dengan melipat tangan dan menutup mata, atau sudah berkenan juga kepada orang yang berdoa dengan melipat tangan tapi tidak menutup matanya? Saya pernah melakukan keduanya dan rasanya Tuhan berkenan juga dengan doa buka mata itu. Berarti doa ini hanya melihat kerendahan hati ya Pak? Dan selama sikap awal saya memasuki doa yang disebut rendah hati itu sudah benar, Tuhan akan tersenyum dalam perkenanan. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Jadi sebenarnya yang pertama, doa itu dialog. Doa itu percakapan. Saudara mau melek, mau merem, enggak masalah. Yang penting sikap hati kita mempercayai Allah hidup, Allah itu hadir, dan sikap hidup kita, bukan hanya sikap tubuh kita, sikap hidup kita dalam kesucian. Jangan berbuat dosa, jangan menyakiti orang, jangan melukai orang, jangan terikat dengan kesenangan dunia. Itu saja. Kalau saudara berdoa dengan membuka mata kok lebih
berkenan, lakukan. Ya. Nanti ada banyak pengalaman-pengalaman doa pribadi Anda yang itu tidak bisa Anda ceritakan pada orang lain karena itu personal. Ya. Maju terus. Kamu namanya Yosua ya. Yosua, kamu diberkati Tuhan. Amin. Terus. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita berusia 19 tahun di salah satu kota di Jawa Tengah, Pak. Shalom Pak Pendeta. Jadi dia memiliki seorang teman beragama non-Kristen. Ya. Lalu dia sudah bertunangan dan kemudian mengakibatkan tunangan ini hamil. Lalu temannya ini curhat ke penanya harus bagaimana. Sedangkan tunangannya tersebut minta untuk digugurin saja kandungannya. Tetapi dia takut dan meminta nasihat atau meminta saran dari penanya ini bagaimana caranya meminta pertanggungjawaban, tetapi dia juga takut menyampaikan ke orang tuanya. Di situ membuat penanya ini menjadi bingung. Mohon masukan dari Bapak, saran dan masukan ini bagi tidak bisa dijawab secara singkat. Ini pasti banyak liku-likunya. Dan beberapa waktu ini kita sebelum tapping, jadi saya khawatir ini dia sudah lakukan hal yang tidak patut seperti aborsi dan lain-lain ya. Tentu aborsi bukan pilihan. Menikah juga belum tentu pilihan. Memberitahu orang tua itu sebaiknya. Tapi bagaimananya nanti konselor kita yang akan mendampingi. Ini kondisi kritis. Ini kesesakan. Orang-orang begini dalam kesesakan. Jadi kita harus menolong. Ya, oke nak. Kami melindungi kamu nak. Kami menolong. Apa yang kami bisa lakukan. Ya. Sebisa-bisanya orang tua tahu. Tapi kita tidak tahu situasi hidup kamu bagaimana. Orang tuanya sehat atau sakit. Cerai atau masih bapaknya bagaimana keadaannya. Misalnya papanya seorang emosian, psikopat, maaf ya seandainya. Nah kita kan tidak sembarangan bisa memberitahu. Nanti bapaknya dengar anaknya dihamili, siapa yang menghamili? Bisa dibunuh itu si pria, kan juga jadi repot. Jadi banyak pertimbangan dan ini harus dikonseling khusus ya. Oke. Terus kita baca wanita usia 26 tahun sekarang. Iya. Sudah cukup di situ. Baca. Shalom Pak. Saya ingin bertanya tentang cara mengatasi kebiasaan buruk dalam pikiran saya. Saya telah berusaha untuk tidak terlalu terpaku pada kehidupan duniawi. Namun saya mudah emosi dan marah, sering berbicara kasar, dan bahkan berpikir untuk hidup sendiri tanpa suami dan anak-anak saya ketika ada masalah dalam keluarga, terutama ketika suami saya marah. Saya juga sering meminta cerai meskipun saya tahu itu salah dan dosa. Saya tidak takut lagi jika ditinggalkan oleh suami saya, terutama ketika saya merasa lelah mengurus keluarga. Pak, saya sangat ingin mewujudkan impian hidup bersama suami dan anak-anak saya dengan takut akan Tuhan. Saya sadar bahwa saya berdosa di hadapan Tuhan, tetapi saya bersyukur Tuhan memberi saya kesempatan untuk memperbaiki diri, meskipun saya merasa tidak pantas di hadapannya. Saya merasa sangat bersukacita ketika mendengar khotbah Bapak 5 tahun yang lalu. Suami saya telah mengajarkan saya untuk mengenal hidup di hadapan Tuhan dan firman-Nya, yang membawa umat-Nya ke kehidupan yang lebih baik di masa depan. Saya sangat takut seperti yang Bapak katakan bahwa jika seseorang hidup dalam kesesatan dan terlalu mencintai dunia, dia tidak akan dapat merasakan kemuliaan Tuhan yang sejati dalam hidupnya. Saya sangat mengharapkan nasihat dari Bapak. Kamu wanita yang tidak stabil atau kurang stabil. Masih memanjakan perasaan, ya. Belum bisa mengendalikan emosi. Tapi kamu punya benih rohani yang baik. Entah dari kecil kamu sekolah minggu atau kamu wanita yang didoakan oleh orang tua. Tetapi saya harus mengatakan bahwa kondisi kamu rawan karena labilitas atau ketidakstabilan keadaanmu. Mutlak sekali tiap hari jangan kamu tidak berdoa. Tiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Barat ya. Berdoalah bersama kami. Beri waktu berdoa dalam satu hari.
tetap ikut Truth ID. Dan Tuhan kiranya memberi kamu kekuatan untuk tabah, untuk sanggup ya menghadapi situasi-situasi yang bergolak. Situasi hidupmu kan ada bergolak juga. Kiranya kamu kuat. Ingat, cerai itu paling pantang diucapkan. Cerai itu akan membuat penderitaan panjang yang pasti disesali, tapi sering orang tidak berani mengakui. Ya, banyak orang menyesali perceraiannya, tapi tidak berani mengakui. Nah, sebelum kamu melakukan hal yang bodoh, jangan cerai, bertahan terus. Sementara kondisimu ya bergolak, kamu bertahan terus dalam rumah tangga, kamu kendalikan emosi walaupun mau meledak, disitulah proses kamu menjadi makin dewasa. Teruskan, amin. Pertanyaan selanjutnya dari seorang pria berusia 51 tahun. Terima kasih pengajaran Logos yang Pak Erastus sampaikan mulai sesi 1 sampai dengan 32 telah mengubah tujuan hidup saya untuk serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Baik pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan. Walau berat, tapi saya tetap mau berjuang dengan pertolongan Roh Kudus. Pada Ulangan 5 ayat 7 tertulis, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dalam kurung Allah Yahweh. Sedangkan di sisi lain ajaran Logos yang Bapak sampaikan, karena Yesus telah berjuang dan berhasil mengenakan Logos Yahweh, maka Elohim Yahweh telah menjadikan Yesus sebagai Allah, Tuhan, Juru Selamat, Hakim dan Raja atas alam semesta. Pertanyaannya yang pertama, mohon pencerahannya apakah ini masih sejalan dengan Ulangan 5 ayat 7 tersebut. Selain Allah Yahweh ternyata ada Allah lain yaitu Yesus Kristus. Oke, stop dulu ya. Kita harus mengerti dulu apa itu Allah ya. Ini saya merasa Bapak ini baik. Pria ini baik. Bapak David Ardian ya. Usia 51 tahun. Anda pria yang baik. Dan Anda pria yang suatu hari bersama dengan saya ya di langit baru, bumi baru. Allah itu artinya Allah dari bahasa Ibrani Elohim. Elohim artinya judge, hakim. Juga artinya ruler, penguasa. Penguasa satu-satunya yang mempunyai kuasa kerajaan kemuliaan itu Allah. Allah Bapa. Nah, pada zaman Israel, Allah mempercayakan penguasa itu kepada Daud. Daud itu juga Allah. Ya. Allah bukan dalam arti Yahweh. Allah dalam arti penguasa. Elohim, judge. Ya. Ada orang-orang yang dianggap atau dijadikan Allah oleh Yahweh, tapi bukan Allah Yahweh. Nah, Yesus itu adalah raja yang dinubuatkan bahwa keturunan Daud tidak akan lepas dari tahta Daud. Itulah Yesus. Nah, bedanya Yesus dengan Daud bagaimana? Daud lahir dari manusia yang berdosa, tapi Yesus diperanakkan langsung oleh Allah. Dia seperti Adam, aseksual. Nah, kalau bapaknya itu Elohim, Allah, anaknya mestinya Elohim. Kalau bapaknya itu Tuhan, anaknya Tuhan. Yesus juga Tuhan. Dia juga Allah. Tapi tidak sejajar dengan Bapa. Bapa lebih besar dari anak. Nah, masalahnya kan, waktu dia jadi manusia, apakah dia Allah atau Tuhan? Nah, pengertian Tuhan, pengertian Allah itu yang penting. Waktu Yesus menjadi manusia, dia berkata, aku jadi hamba. Kalau dia mau menjadi penguasa, dia tidak bisa mencuci kaki murid-muridnya. Begitu, setelah Yesus menang, dia bangkit dari kubur, segala kuasa di surga di bumi diberikan padanya. Nah, khusus mengenai penjelasan ini nanti ada satu tema khusus. Tetapi tetap saya harus menyampaikan ini tidak melanggar Ulangan 5:7 bahwa Allah itu esa.
Siapa? Yahweh. Lalu Yahweh menyerahkan kepercayaan, kekuasaan kepada Yesus. Coba bayangkan seperti zaman Israel dulu. Nanti Yesus akan duduk di tahta, Allah Bapa tidak kelihatan di surga. Tidak sulit memahaminya. Terus Pak. Yang kedua Pak, berkaitan dengan buku Logos ya. Mohon info kalau buku tentang Logos sudah terbit, di mana saya bisa membeli buku tersebut. Terima kasih Pak Eras, Elohim Yahweh senantiasa beserta Bapak sekeluarga. Mestinya sudah terbit ya Pak. Yang Logos belum Pak. Yang Kenosis. Oh, yang Kenosis sudah, Logos belum ya. Terus buku Kenosis sudah terbit ya. Saya malah tidak tahu. Maaf ya, saya sibuk sampai nggak tahu bukunya sudah terbit atau belum. Kalau sudah terbit sebaiknya memang harus ditunjukkan siapa yang mau membeli, atau siapa yang tidak mampu membeli, benar-benar tidak mampu, kita beri. Kita bukan cari uang lewat buku ya. Kita beri, entah PDF, entah kita kirim ya. Asal dibaca ya, dan satu, jangan minta 30, 40. Nah, saya tidak tahu ini kebijakan Ketua Literatur, Departemen Literatur bagaimana. Tapi menurut saya kalau ada yang benar-benar tidak mampu ya kita harus bantu ya. Ya. Benar-benar dengan tulus. Karena ABAM ini menjadi keluarga bersama. Oke, teruskan Pak. Baik Pak, berikutnya dari seorang wanita berusia 48 tahun. Ini mengomentari salah satu episode Pak. Saya ingin dibaca semua Pak. Uhui. Ya ini ada uhui. Asik begitu Pak. Ya uhui. Kapok bapak-bapak dari Manado yang memaki Pak Eras di ABAM 788. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih atas respon Pak Eras terhadap komentar-komentar negatif dari Bapak asal Manado tersebut terkait ABAM 788. Respon Pak Eras sangat menginspirasi dan menggetarkan hati saya. Ini juga membuat gigi saya seperti berkilau. Mengingatkan saya akan pentingnya menjaga sikap positif. Ya. Istri saya memiliki 2 pabrik kardus dan anak-anak kami, ini mengutip statement Bapak. Dan anak-anak kami sedang sibuk mengelola perkebunan kopi seluas 20 hektar serta proses roastingnya. Saya sangat senang dan tak sabar untuk mendengar lebih banyak lagi dari Pak Eras. Saya bahkan ingin melompat ke girangan. Begitu seriusnya saya mengikuti jawaban-jawaban Pak Eras. Ada satu yang saya lupa sebutkan. Anak saya Stephen juga punya warung makan seperti warteg. Kita sudah pernah makan ya. Jadi warung makan yang bisa ngambil sendiri gitu. Prasmanan ya, mungkin dia kontrak satu rumah 40, bisa menampung 40 kursi, 45 ya. Kemarin tuh 45 ya. Iya, jadi anaknya Pendeta Erastus jual warteg. Enggak apa-apa. Ya, tapi jangan anggap ringan warteg. Tiap hari banyak orang makan dan juga bisa melayani catering sampai 500 orang ya. Iya. Ya, kalau pertemuan itu kan pendeta-pendeta bisa 600 lebih ya, oke. Dan itu juga jadi sumber penghasilan yang saya kira cukup besar ya untuk Stephen ya. Dan enggak masalah ya. Ini saya kemarin lupa nyebutin, bukan mosok, supaya tahu bahwa kami orang-orang susah. Ya, artinya bukan orang yang gampang dapat duit ya. Tapi Tuhan yang tahu kalau orang menilai apapun. Terima kasih kepada Ibu ya, usia 48. Oke, teruskan. Saya akan terus mengulang-ulangnya untuk memuaskan hati saya. Karena selama ini saya merasa kesal dengan mereka yang mencela Pak Eras. Mereka salah besar jika mengira Pak Eras adalah sosok yang kurang mampu. Saya merasa malu untuk mereka, terutama bapak-bapak dari Manado tersebut. Ketika Pak Eras menyatakan rasa simpati terhadap kesehatan mental dan karakter saya, istri saya, dan anak-anak kami, saya merasa sangat terharu. Respons Pak Eras telah membuktikan bahwa karakter sejati adalah hal yang berharga. Orang-orang yang menghina Bapak sebenarnya yang memiliki karakter buruk, termasuk suami saya. Terlepas dari semuanya, saya masih dapat beribadah melalui siaran ulang. Seperti pepatah yang mengatakan tidak ada nasi, ubi pun jadi.
Terima kasih banyak Pak Eras. Semoga Bapak selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan dalam semua yang Bapak kerjakan. Nah, ini mengharukan ya ibu ini ya. Suami, dia termasuk suami saya maksudnya apa ini? Orang-orang yang menghina Bapak termasuk suami saya. Ya, saya juga tidak tahu kenapa orang begitu memusuhi saya dan menilai saya begitu rupa ya. Coba, saya tidak mengerti itu kenapa begitu. Saya juga manusia yang pasti ada salah ucap, salah sikap. Tidak ada manusia yang sempurna. Mau dicari-cari salahnya ada saja. Mau salah saya, salah anak saya atau keluarga saya, ya manusia punya hak lah. Ya. Kemarin juga saya bicara kepada salah seorang ketua STT. Saya bilang, ini kan orang ribut-ribut soal STT. Nah, kalau kita beda, ya bedalah. Beri kesempatan orang beda. Dan juga beri kesempatan orang salah. Gitu loh. Kita juga lihat orang salah, nggak sama dengan kita juga nggak labrak kok. Gitu. Tapi orang punya hak untuk itu. Dan terima kasih untuk ibu ini yang terus terang menyentuh kita ya. Itu keharuan kita ya. Luar biasa. Satu lagi tolong kita baca. Ini. Ya, terakhir satu lagi ya. Dari wanita ini. Dari pertanyaan selanjutnya Pak. Ya. Dari seorang wanita. Sebentar. Mengomentari juga nih. Iya. Shalom Pendeta Erastus. Saya baru mengikuti ABAM episode 788. Ikut sedih atas hujatan seorang bapak yang bilang Bapak pendeta gadungan. Berani sekali ya orang-orang di zaman sekarang ngata-ngatain hamba Tuhan. Ngeri saya mendengarnya. Tapi yang saya salut Pak Pendeta sangat kuat. Ya pasti itu dari Tuhan. Membacakan dengan tenang, menjawab dengan tenang juga, tidak pakai emosi. Kalau saya sih bisa sambil nangis menjawabnya. Tetap semangat ya Pak Pendeta Erastus, JBU, ini Jesus Terima Bless You and kasih. Family. Ini wanita dan kemudian juga bapak-bapak. Terima kasih. It's okay. Nggak apa-apa. Kita juga diajar dewasa melalui hal-hal tersebut ya. Saya itu dapat itu dari Manado itu. Padahal saya cinta Manado loh ya. Mahasiswa kita dari Manado banyak ya. Kita bawa dari Manado pakai pesawat. Betul. Dan tahun depan, mulai sekarang kita lagi bangun satu TK. Proyeksinya nanti ke SD sampai seterusnya dan SMTK ya. SMTK di Tomohon ya. Supaya Manado kita selamatkan. Kita melihat kondisi yang tidak bisa saya buka secara publik ya. Ya, saya tidak bisa buka secara umum ya, tapi kita harus menjagai kantong-kantong Kristen. Supaya tetap hidup dalam kebenaran dan kesucian. Saya kira cukup itu ya Pak Yehuda. Kita nantikan di episode yang akan datang ya. Tuhan memberkati.